Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfansyah dari Sistem Informasi 2018. Saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Pengembangan Sistem Informasi R04. Saya akan menjawab soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu jelaskan perbedaan karakteristik sistem informasi dan klasifikasi sistem informasi. Yang pertama, karakteristik sistem informasi dibagi menjadi 7 perbedaan. Yang pertama, memiliki elemen bagian yang terkecil dari sistem yang sudah tidak bisa diurai lagi. Yang kedua, batas sistem atau boundary, yaitu daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Lalu yang ketiga, lingkungan luar sistem atau environment, yaitu apapun di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lalu yang keempat, penghubungan sistem atau interface, yaitu media penghubung antara suatu sistem dengan sistem yang lain. Lalu yang kelima, masukan sistem atau input, energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Lalu yang keenam, keluaran sistem atau output, hasil dari energi yang diolah menjadi sistem. Lalu yang terakhir, pengolah sistem atau proses, bagian yang memproses masukan untuk menjadi keluaran yang diinginkan. Lalu selanjutnya ada klasifikasi sistem dibagi menjadi 7. Yang pertama, sistem abstrak, yaitu sistem yang dibentuk akibat terselenggaranya ketergantungan ide dan tidak dapat diidentifikasi secara nyata, tetapi dapat dibentuk elemen-elemennya. Yang kedua, sistem fisik atau physical system, kumpulan elemen-elemen atau unsur-unsur yang saling berinteraksi satu sama lain secara fisik serta dapat diidentifikasikan secara tujuan-tujuannya. Lalu yang ketiga, yaitu secara ilmiah, yaitu sistem yang terjadi melalui proses alam. Lalu yang keempat, sistem buatan manusia, sistem yang dirancang oleh manusia dan melibatkan interaksi manusia. Yang kelima, sistem tertentu atau deterministik system, yaitu beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi. Lalu selanjutnya, sistem tak tentu atau probabilistic system, sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilistik. Lalu selanjutnya, sistem sederhana dan sistem kompleks. Yang ke-8, sistem tertutup atau closed system, sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh dengan sistem luarnya. Dan yang terakhir, sistem terbuka atau open system, sistem yang berhubungan dan berpengaruh dengan lingkungan luarnya. Selanjutnya soal yang kedua, yaitu siapa saja yang termasuk tim pengembang, apa saja tugasnya. Yang pertama ada kepala sekolah, yang kedua ada wakil kepala sekolah, yang ketiga ada staf, dan yang keempat ada wali kelas. Dan tugasnya yang pertama, memberi masukan kepala sekolah untuk dijadikan bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan. Yang kedua, melaksanakan pembinaan atau kegiatan untuk meningkatkan kemampuan guru dan siswa. Yang ketiga, membuat perencanaan tentang pengembangan sekolah. Dan yang keempat, membuat laporan pelaksanaan tugas. Soal yang ketiga yaitu jelaskan tahapan-tahapan di dalam SDLC. Yang pertama ada perancangan sistem atau sistem planning, yaitu lebih menentukan pada aspek studi kelayakan pengembangan sistem atau feasibility study. Terus yang kedua, analisis sistem, yaitu analisis sistem adalah tahap di mana dilakukan beberapa aktivitas. Contohnya yaitu ada 2. Yang pertama, analisa kebutuhan pada sistem dan membuat batasan sistem. Dan yang kedua, mengidentifikasikan sistem baru. Lalu yang ketiga, perancangan sistem atau sistem design. Pada tahapan features dan operasi-operasi pada sistem dideskripsikan secara detail. Yang keempat, yaitu implementasi sistem, yaitu tahapan berikutnya adalah implementasi, yaitu mengimplementasikan rancangan dari tahapan-tahapan sebelumnya dan melakukan uji coba. Dan yang terakhir, implementasi sistem dilakukan oleh admin yang ditunjukkan untuk menjaga sistem tetap mampu beroperasi secara benar.
Soal yang keempat yaitu jelaskan perbedaan faktor kelayakan dan faktor strategi. Yang pertama, faktor kelayakan dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama teknikal, yaitu menunjukkan apakah sistem yang diusulkan dapat dikembangkan dengan teknologi yang ada atau dengan teknologi yang baru. Yang kedua, ekonomik, yaitu menunjukkan apakah dana yang memadai tersedia untuk mendukung biaya dari sistem yang diusulkan. Lalu yang ketiga ada legal, yaitu menunjukkan apakah ada konflik antara sistem yang sedang direncanakan tersebut dengan hukum yang ada. Yang keempat operasional, yaitu menunjukkan apakah prosedur dan keterampilan personalia yang ada cukup untuk mengoperasikan sistem yang diusulkan. Yang terakhir adalah schedule, yaitu sistem yang diusulkan harus berlaku dalam satu kerangka waktu yang logis. Faktor strategiknya dibagi menjadi 3. Yang pertama produktivitas, tujuannya yaitu untuk mengurangi atau menghapus biaya yang menambah nilai. Yang kedua diferensiasi, mengukur seberapa baik suatu perusahaan dengan para pesaingnya. Yang ketiga manajemen, menunjukkan seberapa baik sistem informasi dalam menyediakan informasi untuk membantu para manajer dalam perencanaannya. Dan soal yang terakhir adalah jelaskan tahapan analisis sistem, dibagi menjadi 6. Yang pertama, mengkomunikasikan analisis dan penyiapan tim. Yang kedua, mendefinisikan kebutuhan informasi, yaitu tujuannya dari identifikasi kebutuhan informasi yaitu untuk mendeteksi sistem jika sistem saat ini manfaatnya semakin berkurang. Yang ketiga, investigasi awal. Tujuan investigasi awal yaitu memeriksa sistem saat ini dengan penekanan pada daerah yang menyebabkan permasalahan. Yang keempat, requirement analysis. Tahapan ini bertujuan memperoleh konsensus dari komunitas pengguna dari sistem yang ideal. Dan yang kelima, menyiapkan proposal desain sistem. Dan yang keenam, menerima atau menolak desain sistem. Sekian jawaban UTS dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.